Shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Ramadan akan lebih baik tentu saja dengan mengubah beberapa mindset atau pola pikir kita. Yang pertama, ada beberapa kewajiban yang kita lakukan sebelum masuk bulan Ramadan yang sifatnya wajib, bukan sunnah, bukan juga mubah atau boleh, tapi wajib. Apa itu? Bisa dibaca. Kewajiban sebelum memasuki bulan Ramadan. Yang pertama, ini hari-hari akhir, ini tanggal 26 Sya'ban. Yang pertama adalah melunasi hutang puasa tahun-tahun sebelumnya dan fidyah kalau ada. Ini hukumnya wajib. Andai kata kita tidak selesai sampai nanti tanggal 22 atau 23 masuk 1 Ramadan, kita wajib bayar denda yang berupa fidyah. Termasuk ibu-ibu yang dulu hamil dan belum sempat qadha, sampai sekarang sudah, putranya sudah kelas 6 dan dulu belum sempat qadha, itu artinya kena denda. Listrik kae dipedhot, awak dhewe alhamdulillah ora pedot sama Allah, masih sehat walafiat. Jadi kita bayar denda sehari itu 6 ons. Jadi kali keterlambatan. Jadi kalau selama hamil saya 30 hari tidak puasa, berarti saya kena denda keterlambatan berapa itu? 6 ons kali 30 hari. Sama dengan 180 ons. Terlambat apa enggak? Ya, terlambat. Mi, anaknya kelas berapa sekarang? Kelas 12. Lah berarti kali berapa? 12. 180 kali 12. Satuannya ons. Dibayarkan kapan? Dibayarkan tahun ini. Apanya itu? Dendanya, berasnya. Kodoknya yang belum selesai dilanjut tahun depan. Itu hukumnya apa tadi? Wajib. Gak bisa kita Ramadan ini tahun lebih baik kalau belum menyelesaikan apa tadi? Kodok dan fidyah. Yang pertama. Yang kedua, jadi ini kenapa Umi bahas ini? Karena kalau tidak Bun, seperti saya, panjenengan ini umurnya udah 40 ke atas kan? Apa ada yang masih 20 ya? 20 plus ya. Kalau sudah umur 40 dan kita balik umur 15, itu artinya kita sudah Ramadan melakukan puasa itu sudah 25 kali Ramadan. 25 kali Ramadan. Sedangkan tujuan Ramadan adalah la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kalian puasa siyam. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, tujuannya adalah la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Takwa di kitab Minhajul Abidin artinya takwa itu ngerekso, menjaga mata, telinga dan seluruh anggota tubuh dari maksiat. Kalau disingkat T itu tawaddu. Jadi kalau orang puasanya berhasil berarti dia tawaddu. Tawaddu itu apa? Tawaddu itu kayak gini ya. Saya lihat ibu pakai tas gitu. Terus saya merasa, ya Allah, sakmene kayak kita sing paling elek aku. Berarti kalau saya lihat ikut tas api, tapi cek api tasku. Itu berarti saya belum apa tadi? Tawaddu. Lihat orang sholatnya salah, lalu kita merasa lebih baik dari dia, berarti kita belum tawaddu. Tawaddu itu kalau kita merasa saya yang paling jelek. Lihat orang rodo ayu gitu, anjene rodo ayu, tapi ayuan aku, berarti saya belum apa tadi? Tawaddu. Lihat kodong bagus, tapi iku diskonan, nek kodongku lak ori, itu berarti kita belum tawaddu. Artinya bahwa puasa kita masih gagal. Bapak-bapak lihat mobilnya temen, mobilnya bagus, lalu masih punya perasaan cek apik motorku, berarti di hati ini belum ada sifat apa tadi? Tawaddu.
Lihat istrinya teman, terus kita menilai apian bojoku. Kalau itu bukan tawadhu, itu kepedean. Ya, alhamdulillah. Berarti kita belum tawadhu. Ada yang salah dengan 25 kali puasa. Kok kita belum bisa apa tadi? Tawadhu. Yang kedua, takwa, ki qanaah. Qanaah itu teriman. Sementara kita lihat pasien penyakit jantung itu makin banyak sekarang itu. Lihat aja itu, kardiolog, dokter jantung itu mesti ngantri. Kenapa banyak jantung, kenapa banyak stroke, yang saraf itu ndak mampu mikir sampai pedot. Kenapa bisa begitu? Karena kurang sifat apa tadi? Qanaah. Kurang teriman. Kurang teriman dengan semua nikmat yang dikasih Allah. Lagi-lagi bahwa puasa kita masih gagal. Karena belum qanaah. Warok, hati-hati. Ya, yakin, keyakinan yang tinggi. Itu juga kita masih. Apa yang salah dengan puasa kita? Jangan sampai kita mengulang kegagalan demi kegagalan. Sehingga Rasulullah itu pernah bilang bahwa syafi'atul yang diambilkan malaikat Jibril. Celaka banget seorang hamba yang dia dapat Ramadan tapi dia belum diampuni. Ramadan itu loh hujan deres ampunan itu. Semua deres, kok kamu tuh masih kering. Itu berarti kamu celaka. Syakiyun atau celaka. Kalau celaka, kecelakaan mobil masih ada yang nolong. Kecelakaan di angkot masih ada yang nolong. Celaka waktu hujan deras masih ada yang nolong. Tapi kalau Allah sudah bilang syaqiya abdun, sama sekali nggak ada yang bisa nolong. Kita dapat Ramadan sementara kita masih kering, dosa-dosa kita masih banyak. Na'udzubillah. Maka dalam momen ini kita harus benar-benar bertekad, Ramadan tahun ini saya jangan sampai gagal. Karena beberapa teman kita sudah mendahului kita, bahkan nggak sempat dapat Sya'ban. Kita masih ada di ujung Sya'ban. Tadi kata Pak Isam, waballighna Ramadan. Dan kalau sudah kayak gini sudah bukan waballighna lagi, tapi doanya Allahumma salim lana Ramadan. Ya Allah, antarkan kami dengan selamat kepada Ramadan. Selamatkan saya, antarkan ya Allah, gandeng saya ya Allah, jangan sampai saya nggak dapat Ramadan. Doanya sudah bukan waballighna, bukan belum sampaikan lagi, diselamatkan sehingga saya selamat di Ramadan tahun ini, tidak masuk golongan orang yang apa tadi? Celaka menurut Allah. Maka ini yang wajib kita pahami, kita lakukan dulu, penuhi kewajiban-kewajiban sebelum Ramadan. Terus apalagi kewajiban sebelum Ramadan? Apa Bu di handoutnya itu? Yang kedua, melunasi kodok-kodok. Yang ketiga, memaafkan kesalahan saudara, kerabat, orang tua dan sesama muslim. Kenapa ini penting? Jadi Allah itu berfirman begini dalam hadis qudsi, aku muliakan umat Muhammad binuroin dengan 2 cahaya. Nabi Musa bertanya, cahaya apa ya Allah? Yang pertama, nurul Quran, cahaya Quran, spesial hanya untuk umat Muhammad. Yang kedua adalah nuru Ramadan, cahaya Ramadan. Namanya cahaya kayak cahaya matahari. Tapi kalau tempat kita tuh tertutup korden warna hitam, kira-kira bisa terang napa mboten? Mboten. Hati kalau masih ketutup dendam, benci, kesalahan orang kita simpan di dalam hati, kesalahan orang, keburukan orang, aib orang yang kita simpan di hati, itu seperti korden yang warna hitam. Cahaya Ramadan tidak mampu tembus. Karena cahaya Ramadan tidak mampu tembus, maka kita merasa Ramadan tuh ya rutin kayak biasa nih, maame ping pindho, buka ambek sahur. Tidak ada rasa apa-apa. Kenapa kita bisa begitu? Karena hati kita masih tertutup aib orang lain. Maka di bulan Sya'ban biasanya kita minta maaf di bulan Syawal, memaafkan di Syawal. Sekarang kita ganti pola pikir kita, memaafkan kesalahan orang-orang dekat kita itu adalah di bulan Sya'ban. Jangan sampai hati kita masih ketutup apa tadi? Korden warna hitam. Kalau gini, kalau kita masih mengingat setiap lihat dia
Aku rasane koyok noleh itu koyok wegawah. Lan apa? Eling atiku jek leworo. Dek biyen tahu mencep nang aku gitu ya. Itu berarti kita masih simpan keburukannya dia. Bulan Sya'ban jangan. Ibu-ibu, bapak-bapak, bulan Sya'ban itu memang bulan pembersihan hati. Panjenengan, saya pasti mengalami hal-hal yang sangat gregetno ati dari manusia. Di bulan apa ini? Sya'ban. Beda sama Rajab. Rajab itu dosa-dosa zahir. Salat nggak pakai khusyuk. Tapi kalau Sya'ban itu dosa manusia. Kita ketemu siapa yang sangat bahasanya tuh apa tadi gregetno atau nggak teli gitu. Muwekkelno wis. Nah, itu Sya'ban. Itu karakteristik bulan Sya'ban. Kalau kita tidak dibekali ilmu bahwa ancane gawane Sya'ban, gawane ruwah iku ancane ngono, akeh mangkele. Maka Rasulullah mewajibkan kita apa tadi? Memaafkan. Kenapa harus memaafkan? Karena Allah, innallaha la yaghfiru abdan madama abdun la yaghfiru ikhwani. Sungguh ada sungguhnya. Beneran, serius. Allah itu tidak akan mengampuni dosa seseorang hamba selama dia masih belum memaafkan saudaranya. Kita banyak lupa hadis ini. Banyak lupa hadis ini. Sehingga seolah-olah membalas atau mengingat keburukan orang itu manusiawi, wajar. Sekarang kita tahu itu tidak wajar. Tidak pantas kalau hati kita yang sudah kotor ini diisi dengan kotornya orang lain. Maka para jamaah hadirin hadirat sekalian, bulan ini bulan apa tadi? Memaafkan. Biar Allah juga memaafkan. Dan tadi hati kita tidak ketutup apa tadi? Korden warna hitam. Yang ketiga, apa kewajiban kita di bulan apa ini? Sya'ban. Meminta maaf pada orang tua, guru, mertua, suami atau ziarah makam. Ini rahasia kenapa orang Jawa menyebut bulan Sya'ban itu bulan ruwah. Ruwah singkatan atau nama lain dari arwah. Kita minta maaf ziarah ke makam orang tua. Biasanya kan kita nyekar ya kalau sebelum Ramadan. Itu adat atau syariat? Itu bukan adat, itu syariat. Kenapa harus minta maaf kepada orang tua? Meskipun sudah sedo, sudah wafat. Kalau orang tua kita mintain maaf di alam kubur, beliau dengar apa tidak dengar? Dengar. Orang sandal kita saja beliau dengar, apalagi omongan kita. Kalau beliau kita doakan agar Allah mengampuni dosa beliau, beliau senang. Karena beliau senang kita bacakan Yasin, bacakan kayak tadi tibaan. Nih masuk di kuburan tibaan, ya wes ora tibaan, tapi sholawatan. Atau kita bacakan surat Al-Mulk yang pembebas siksa kubur untuk orang tua, pasti sampai. Dan beliau senang, karena beliau senang maka beliau memaafkan kesalahan kita. Itu gunanya kita ziarah ke makam orang tua sebelum memasuki Ramadan. Jadi itu bukan adatnya orang Jawa. Itu adalah syariat. Agar Ramadan kita dalam keadaan orang tua sudah ridho kepada kita. Kalau orang tua ridho, nanti Allah juga ridho. Kira-kira begitu bisa difahami? Sudah ziarah, sudah nyekar? Kalau belum, besok ada tanggal merah tanggal 22. Sabila tadi katanya libur 22, 23, 24, 25. Towo praine silakan untuk nyekar. Itu sudah masuk Ramadan Mi, nanti saya batal puasanya. Ya ora usah mokel ya, kita tunaikan kewajiban itu. Syukur-syukur terjadi di hari-hari ini sebelum kita masuk bulan Ramadan. Atau ke guru kita yang selanjutnya mempelajari ilmu tentang fikih puasa dan adab Ramadan. Hari ini insya Allah sekilas akan kami sampaikan bahwa Ramadan itu benar-benar bulan yang bukan biasa Bu. Dulu saya juga begitu. Ramadan itu koyok rodok gak seneng gitu. Soalnya kenapa? Soalnya Ramadan itu kan Ramadan, bahasa Arab artinya Ramadan itu panas, terik. Kita yang kalau umroh Ramadan pasti tahu di Mekah Madinah
Itu kalau Ramadan, terutama di Mekah itu 40 derajat lebih. Panas apa enggak? Panas. Panas. Oh iya, enggak kelihatan ya. Oke. Jadi panas. Terus ya haus, cepat haus. Apalagi kalau Ramadan di Surabaya, di Gresik, di Lamongan, di pinggir jalan ayah nih ada wong dodol es tekan. Ya Allah, wabot poso itu. Karena Ramadan. Tetapi itu tidak terjadi. Berat itu tidak terjadi. Akhir di bulan-bulan di tahun-tahun terakhir saya pribadi mempelajari ilmu tentang istimewanya apa sih Ramadan. Apa yang terjadi pada malam 1 Ramadan. Sebagian nanti kita sampaikan di sini. Maka kita punya pemahaman yang beda. Oh, Ramadan itu spesial ya. Spesial. Bayangin Bu, hilal 1 Ramadan, bulan sabit yang tampak di pinggir laut kalau habis maghrib, begitu matahari sunset tenggelam maka tampak hilal. Kalau hilal 1 Ramadan sudah muncul kita tidak merasa, tapi di jagat raya ini terjadi sesuatu yang ajaib. Bumi diselimuti aura Ramadan, lalu energi Ramadan itu tembus ke aras menggoyang-goyangkan daun surga, menggerakkan bidadari untuk keluar. Lalu angin apa nih Ramadan tanggal 1 itu mampu membuka seluruh pintu surga. Samania abwabal jannah, 8 pintu surga itu buka bahkan. Futihat, terbuka semuanya. Sementara surga itu tertutup. Dibukanya nanti kalau hari kiamat. Rasulullah dulu yang duluan buka, duluan masuk. Itu kapan? Entah berapa miliar tahun lagi kalau sudah terjadi kiamat, lalu hisab, lalu mizan, lalu sirat, baru bisa surga itu dibuka. Tapi Ramadan tidak. Ramadan tuh energi ketaatannya mampu menggerakkan pintu surga untuk terbuka. Luar biasa Ramadan. Muharram mulia, Zulhijjah lebih mulia lagi, Rajab mulia, Zulqa'dah mulia, Ramadan rajanya mulia. Muharram tidak mampu untuk membuka pintu surga, tidak mampu untuk membuat setan terbelenggu, tapi Ramadan mampu. Saking sayangnya Allah kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersyukur kita ini irunge yo ora patek bangir, awake yo ora patek dukur, ora patek gede, kulite yo rada buruk-buruk gitu, tapi sama Allah dipilih jadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dikasih nikmat yang namanya apa tadi? Ramadan. Yang terakhir, setelah mempelajari ilmu tentang fikih dan adab, kalau fikih kita sudah sering belajar, kalau adab itu mungkin yang perlu kita renew, kita review tiap tahun. Yang terakhir adalah menyusun program dan jadwal harian pribadi selama 30 hari berdasarkan target Ramadan. Kita tetapkan target Ramadan tahun ini adalah melaksanakan sunnah-sunnah Ramadan dan menjauhi makruh-makruhnya Ramadan. Sunnahnya Ramadan contohnya apa? Contohnya tadarus, contohnya tarwih, contohnya buka di awal, sahur di akhir, memperbanyak sedekah, berbakti kepada suami, berbakti kepada orang tua dan lain-lain, menyibukkan diri dengan kebaikan. Terutama di level 10 hari terakhir. 10 hari awal rahmat, itu seperti babak penyisian, yang ikut banyak, tarawih masih full. Kalau ibadah kita 10 hari awal itu diterima oleh Allah, indikatornya adalah di 10 hari yang kedua. Kalau 10 hari yang kedua kita itu tambah semangat, jadi ulangi ya, Ramadan terbagi jadi berapa tadi? 3 fase, saya tulis di sini ya. Nggak enak kalau nggak ngatek itu, nggak kelihatan yang belakang-belakang. Bu kelihatan nggak Bun? Iya, ini siapa Bun? Ya, 10 hari, bismillahirrahmanirrahim. Pak Isom dan Pak Wartono, Pak Rahman nyun sewu nggih. Ramadan 10 hari awal, 10 hari tengah, 10 hari. Ini fase rahmat. Rahmat itu apa? Rahmat itu cinta. Jadi rahmat itu kayak vitamin. Nah, rahmat itu kayak vitamin. Ngaji gini rahmat Allah itu di pure gitu turun. Kalau rahmat kita itu banyak, Allah kasih rahmat vitamin kita itu banyak. Kalau vitamin C kita itu cukup, maka kulit kita akan bagus. Betul nggak?
Kalau vitamin D kita bagus maka tulang kita akan kuat. Vitamin A bagus mata kita akan kuat. Kalau vitamin dalam ruh kita itu banyak, dari apa tadi? Rahmat. Maka ruh kita itu akan sehat. Ndak gampang galau, ndak gampang baper, orang ngamuan. Berarti ruhnya banyak, cukup apa tadi? Vitamin. Dari mana vitamin? Rahmat Allah. Kalau vitamin kita itu sudah cukup, nanti vitamin akan luber. Nanti suami kita jadi baik. Jadi kalau suami tidak baik itu pesan saya, ojo dituturi. Engkau tambah ngamuk. Suami saya tuh egois. Kabeh. Semua suami harus punya sifat egois. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Namanya qawwam, pemimpin itu harus punya egonya. Manut aku gitu. Egonya kalau sembarang gak ngono sing pemimpin iki sapa, kono apa, gini gitu. Semua suami begitu. Nah, bagaimana caranya caranya ini, banyain vitaminmu gitu. Nanti kalau suamimu udah jadi baik, nular ke anakmu. Kalau anak sudah baik, nular ke pembantumu. Kalau pembantumu sudah baik, nular ke tetanggamu. Jadi memperbaiki suami itu bukan dengan cara diapain tadi Bu? Dituturi. Apalagi gini, kita nge-share, Pak wocon, iki jogo wocon, boleh apa tuh, adu share-sharean dan nggak ada yang dibaca. Bukan gitu caranya. Gedein rahmat, gedein vitamin dalam dirimu agar kamu cukup vitamin, agar yang kau lakukan itu bisa tembus cahayanya ke keluarga. Jadi kalau suamiku belum baik, anakku belum baik, ancane kamu kurang gizi. Gizi apa tadi? Vitamin yang berupa rahmat. Ramadan fase-fase awal itu rahmat. Semua disebar sama Allah. Maka semua orang tuh jadi sing ra tau kudungan. Rambutnya abang hijau, putih biru, ada highlightnya putih gitu, pakai katok pendek dengan kocomotoan, dengan bangga. Itu loh Ramadan, itu boleh kudungan. Kudungan? Terawih ndek ngarep dhewe saja teko wede. Lu kok bisa ya? Kok bisa begitu? Tadi Bun, rahmat Allah nyebar dan surga itu dibuka. Aroma ketaatannya menyedot. Semua ahli maksiat itu jadi pergi ke masjid. Tapi nanti ada fase kedua yang namanya maghfirah, ampunan. Kalau rahmat semua dikasih. Kan tadi rahmat kan semua dikasih, tapi kalau ampunan tidak semua. Maka indikator bahwa ibadah 10 hari awal kita diterima tampak dari 10 hari yang kedua. Kalau yang kedua ini kita tambah semangat, malam sulas rek, alhamdulillah aku kok koyok kono kesele ya. Tarawih 23 aku kepingin ono tarawih 50 gitu. Kepingin cari yang banyak gitu. Kepingin cari yang banyak. Ibu-ibu yang masih punya qodok sholat, tarawihnya jangan niat tarawih ya. Tarawihnya niat qodok. Karena Imam Syafi'i, Imam Maliki, bahkan Imam Maliki itu mengharamkan sholat sunnah kalau sholat qodoknya belum tuntas, belum selesai. Imam Syafi'i mengharamkan seluruh sholat sunnah secara mutlak termasuk sholat tarawih kalau qodoknya belum selesai. Kalau Imam Hambali boleh sholat sunnah tapi cuma sholat witir, sholat qobliyah subuh, sholat fajar dan sholat id. Tapi lebih utama qodok sholat. Berarti ibu-ibu yang masih punya qodok sholat dihitung dulu. Dulu pamit wis itu ada rumusnya, itu ada sesi tersendiri menghitung utang sholat. Kalau masih punya utang nanti tarawehnya ikut jamaah taraweh. Kita niat qodok. Bisa qodok subuh kan 2 rakaat tuh. Bisa juga qodok duhur, asar isya yang 4 rakaat. Jadi waktu imam tahiyat akhir kita posisi tahiyat awal. Waktu imam salam kita tidak usah salam, imam berdiri kita rakaat yang ketiga. Jangan niat tarawih. Kalau Imam Syafi'i hukumnya apa tadi? Haram. Apa artinya haram? Dosa. Kamu mementingkan sunnah daripada yang wajib. Ya ini ilmu fikih. Kalau ini kita tidak tahu nanti, ya ini tadi eman ibadah semangat tapi ora keterima gitu. Wis kadung semangat, ruku anyar, sajadah anyar, kok ora diterima. Jadi niatnya apa tadi Bu?
Qadha. Gimana niatnya? Usolli fardhu subhi qadhaan lillahi ta'ala. Imamnya usolli sunnatan minat tarawih rakaataini. Imaman, saya makmuman nih, makmuman. Boleh tak makmum kepada imam sholat sunnah? Boleh. Imam Syafi'i membolehkan. Kalau ada orang sholat, dia ba'diyah, kita tepuk, kita ikut jamaah. Dia sholat sunnah, enggak usah aku sunnah, enggak usah aku sunnah, ojo melo itu. Kita ikut boleh, meskipun sholat apa tadi? Sunnah. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Kenapa begitu? Mementingkan jamaah. Karena jamaah itu enggak bisa diulang, Bun. Sekali kita ketinggalan jamaah zuhur, ora iso. Panjenengan jamaah zuhur sekarang, panjenengan boten. Kemudian nanti surganya udah beda. Beliau sudah 27 derajat levelnya. Jenengan enggak ketemu. Aku pingin ngopi-ngopi ambek Ibu, siapa, Bun? Iin, Kiki. Aku kok gurung ketemu Bu Kiki ya, kepingin aku arisan di swarga ambek DE. Ora ketemu. Selisih 1 jamaah apa tadi? Zuhur. Udah enggak ketemu, Bu. Enggak bisa dikejar. Itu ada sahabat yang bermimpi gitu itu, naik kuda, dia ngejar temennya selisih 27 kuda. Terus terbangun dia, ya Rasul saya mimpi begini. Kamu ketinggalan jamaah apa tadi? Asar, kamu enggak bisa ngejar dia. Ketinggalan 1 jamaah, kita sudah kehilangan berapa tadi? 27 derajat. Maka jangan tinggalkan jamaah. Meskipun dia sholat apa? Sunnah. Suami-suami kalau sayang istri, ya jamaahlah. Panjenengan sudah jamaah di masjid, nyonya belum jamaah keturun, ditanguni seakan sholat lagi aja, nemenin istri. Tanda abang yang sayang kepada adiknya. Jadi jangan sampai kemudian istri kita nggak dapat sholat apa di jamaah. Ini nyampe apa tadi? Nyampe ini. Kalau ibadah 10 hari awal diterima oleh Allah, maka 10 hari yang kedua tandanya kita lebih apa tadi? Semangat. Nanti kita bisa, aku kok tambah semangat, alhamdulillah. Terus syukuri, matur nuwun ya Allah. Terus bacaan. Aku tak nyumbang takjil, aku seneng soalnya tambah semangat. Kalau ibadah yang kedua sampai 11 sampai 20, hari ke-11 sampai 20, malam 11 sampai 20 diterima Allah. Ini indikator terakhir. Pembebasan dari neraka. Ini kita pasti lebih semangat. Rasulullah puncak kemenangan panennya Ramadan itu di sini. Ini kita lebih semangat. Maka Kanjeng Nabi mengencangkan ndak pulang, ndak menggauli istri-istrinya. Nabi kan banyak tuh, ndak ada yang digauli sama sekali. Prei, ndak ketemu bojo blas. Kenapa? Saking semangatnya. Tanda bahwa ini diterima, ini juga diterima. Dan puncaknya adalah 10 hari yang terakhir. Maka target kita sekarang ini jangan mengulang kegagalan tahun lalu. Puncak ibadah Ramadan kita adalah 10 hari yang terakhir. Maka urusan minta maaf, ziarah-ziarah, angpau-angpau, kasih orang tua sembako, mertua sembako, baju baru, kita selesaikan di bulan Sya'ban. Mudiknya kapan? Sya'ban. Mudik itu Sya'ban. Ramadan ini full kita pakai untuk Allah. Enggak pakai acara apa tadi? Pesen tiket, pesen jajan, pesen kelambi. Ibu belanja di Shopee atau Lazada atau Tokped itu enggak cukup waktu 5 menit loh. Bener napa mboten? Meskipun beli lagi gitu. Sudah pernah beli, lihat order saya, beli lagi. Itu enggak cukup 5 menit. 5 menit mending turu daripada ndelok Shopee. Kalau Ramadan artinya begitu besar, tiap detik itu Allah turunkan apa tadi? Rahmat, ampunan, eman-eman. Apalagi kamu ndelok TikTok, rungkat. Ya Allah, eman-eman. Eman-eman. Hari biasa kayak gini nih, kalau ngrungokno lagune ra apa-apa. Tapi kalau udah lihat yang biayaan gitu, itu sudah apa ya? Haram apa makruh ya? Kalau orangnya udele ketok berarti haram. Kalau Ramadan itu selain haram kita juga dapat dosa melempari Ramadan dengan telur busuk. Iki Ramadan. Jangan hina kemuliaannya dengan kamu nonton udel ketok itu. Jangan. Wis prei. Tapi aku suwenengi TikTok itu akeh ceramah sing liya ae gak ndek TikTok. Pasti nanti ada rekom yang kemudian kita kepingin buka.
Kalau kita buka gimana? Batalnya enggak. Tapi kamu nanti enggak digandeng sama Ramadan. Emang kenapa Mi? Hadis yang selanjutnya di kitab itu ya, kitab yang saya bawa, kitab kuno dari abah saya dulu almarhum. Kitab ya banyak di situ bab-bab yang isinya itu yang sekarang orang kalau orang ngaji tentang itu yang di share-sharean shot-shot itu aku wis ngaji iki biyen gitu. Cuma sekarang dikemas dengan lebih ya begitulah lebih viral, lebih sosmed gitu. Bahwasanya inna Ramadan ini saya kasih gambaran. Inna Ramadan yaji'u fi yaumil qiyamah. Sungguh Ramadan itu nanti yaji'u akan datang di hari kiamat fi suratin ahsan, fi ahsani surah, dalam wujud sosok yang paling indah. Anggun, cakep, krembyok. Ini mahsyar. Semua orang baris dalam keadaan membisu, enggak ada satupun yang berani ngomong. Ramadan sama Allah, dia datang naik ke puncak menuju Allah, ketemu Allah Ramadan. Bukan dalam wujud bulan yang kayak sekarang atau time waktu yang enggak ada wujudnya. Dia diwujudkan dalam apa tadi? Sosok. Tahu sosok ya? Sosok itu berarti bentuk. Tapi dalam wujud yang cantik, yang anggun, yang ganteng, yang keren. Terus dia jalan gitu. Sampai di depan Allah, yasjudu fi yadillahi ta'ala. Dia bersujud di hadapan Allah. Lalu Allah berkata kepada Ramadan, sal hajatik. Ngomong, kamu minta apa? Khudh biyadika man arafa haqqaka. Sekarang kamu turun ya. Pegang tangan orang-orang yang sudah kenal hak-hakmu. Maksudnya apa? Pegang tangan orang yang memuliakanmu. Habis itu Ramadan turun dari tempat di mana Allah bertahta gitu ya. Turun terus dia pilih Bun. Bukan kita yang aku mulia Ramadan. Dia enggak. Kita enggak bisa menggerakkan tangan. Dia yang milih. Kamu gandeng masuk barisannya. Kamu enggak. Kamu sampean enggak. Sampean biyen tahun dulu TikTok ora. Lah sampean biyen ono wong mis gak sampean kei berarti ora. Itu dia yang milih. Dia yang milih. Jadi kalau kita head itu kan boleh tidak puasa. Tapi di fikih Imam Syafi'i Madzhabul Arba'ah mensunnahkan orang yang head untuk tetap imsak atau menjaga tidak makan, tidak minum mulai subuh sampai maghrib. Hukumnya apa itu? Sunnah. Wis kok mau aku head di jero kamar ya maam. Di kamarmu juga ada Ramadan. Ramadan ada enggak di kamar? Ada. Karena Ramadan melingkupi seluruh yang punya udara. Jadi nanti kita enggak bakal ditarik sama Ramadan. Lihat yang tadi gitu itu engko ora. Enggak ditelok Ramadan, enggak ditarik. Kalau sudah ditarik, sudah banyak yang baris gitu, termasuk ibu-ibu sabilillah ya. Ono tapi ora kabeh, soalnya yo ono sing ya bentak-bentak anak itu menghina Ramadan. Sama suami juga masih galak. Aku gawekno sambal pencit rewel. Lah itu namanya tidak memuliakan apa tadi? Ramadan. Memangnya Ramadan dengar? Lihat. Karena tadi nanti dia yang milih gitu. Habis itu dia sujud lagi. Apa kata Allah? Ya Ramadan, madza turid? Kamu masih pingin apa? Padahal ini sudah baris nih, udah mau jalan kemana nih? Surga. Tanpa hisab Bun, enggak pakai hisab. Di antara scene atau adegan-adegan kiamat yang paling ngeri itu hisab. Paling ngeri itu hisab. Tas itu loh Bun dihisab. Iki piro regane? Apa mbiyen nawar apa ndak? Sing tuku kepepet apa ndak? Duitnya dari mana? Andainya reganya 500.000 gitu. Yang 1.000 apakah duit ngentit? Yang tas di tempat kita, di rumah kita 1 tahun enggak kita pakai. Ada yang begitu, itu dihisab. Itu nanti jadi setrika yang disetrikakan ke punggung. Ma hadza ma kanaztum li anfusikum. Ini yang dulu tas mbok tumpuk-tumpuk, rambok gawe-gawe. Dikasihkan orang ya ndak, dipakai ya tidak.
Terus gawe apa? Gawe isi lemari. Memang yang pakai tas itu lemari, bukannya pundakmu yang pakai. Nah yang kayak gitu-gitu, indikat apa tuh? Ukurannya berapa? 1 tahun Bun. 1 tahun baju kalau tidak kita pakai wajib dikeluarin. Itu taruh di bawah-bawah tuh harus dikeluarin. Ya Allah Mi, banyak Mi. Ya wis kudu banyak. Itu nafsu apa? Nafsu binatang buas, suka nyimpen-nyimpen. Minyak goreng, kita beli stok 1 tahun. Itu nafsu. Dan itu yang harus dipotong, nafsu binatang buas selama Ramadan. Jadi keluarin. Kenapa dikeluarin? Hisabnya besar. Kamu tidak bakal kuat nanti. Lama. Hanya sekedar 1 bungkus minyak goreng 2 liter itu loh. Itu dihisab. Sandalmu, kelambi abang, sandal abang, kelambi putih, sandal putih. Wis cukup warna-warna yang netral saja. Kenapa? Cegah kelamaan apa tadi? Hisab. Itu perkara yang lain. Tapi kayak ibu-ibu cocok ya. Baju. Baju di lemari maksimal berapa tahun tadi? 1 tahun. Dilihat. Biasanya sering kita pakai kan di atas tuh. Nah yang di bawah itu, iki kapan iki? Iki pas manten anyar. Ya Allah. Manten anyar cek disimpen. Berapa hisapnya tuh? Wah, abot. Nggak kuat kita menanggung hisap kelambi manten anyar sing nggak dipakai. Mi itu memorable, sangat mengundang memori. Fotoan simpen ndek galeri cukup. Habis itu kasihkan kepada mantene tonggomu, mantene anak tonggomu. Pokoknya keluarin. Jangan sampai lemarimu punya barang-barang yang tidak fungsional atau tidak dipakai. Bahas nopo niku wau. Oh, haknya apa tadi? Ramadan. Belum selesai Ramadan. Ramadan minta lagi tawajjah. Ya Allah, mahkotai bitajil waqor, mahkotai mereka ya Allah. Maka Allah sendiri, fallahu ta'ala, maka Allah sendiri yang tawajjah bitajil waqor, memasangkan mahkota kepada orang yang memuliakan Ramadan. 1 orang bi alfi tajin, 1 orang dikasih 1000 mahkota. Kita yang baru tahu 1 hadis yang dikasih mahkota itu nanti yang hafal Quran ora ikut tok. Sakno ibu-ibu, ora mungkin hafal wis kaken pikiran. Saiki apal amma yatasaalune 10 ayat, minggu depan lali meneh ya. Kita lewat jalur yang lain, yaitu lewat jalur apa tadi? Memuliakan Ramadan. Dengan cara apa? Lakukan sunnah-sunnahnya. Jangan lakukan yang makruh. Meskipun puasamu tidak batal, tapi kita dapat adab, su'ul adab berupa tidak memuliakan Ramadan. Selesai dipasangi mahkota, belum selesai. Ramadan sujud lagi. Allah nanya lagi, "Madza turid aidon?" Kau masih minta apa lagi Ramadan? Ya Allah, Engkau Maha mulia. Engkau sudah muliakan kami. Tapi ya Allah, saya minta kemuliaan lagi bagi mereka berupa ridhomu. Ya wis, aku ridho kepada mereka semua. Lalu Bu, ini scene terindah dari hari kiamat. Semua dinaikkan ke buruk, langsung vet ke surga tanpa melalui jalur hisab. Siapa itu? Orang-orang yang arrafa haqqa Ramadan, yang mengenal hak-hak Ramadan. Dengan cara apa tadi? Melakukan seluruh sunnah-sunnah Ramadan. Dan itu kejadian nanti hari kiamat. Kalau kejadian malam Ramadan tadi, apa tadi? Bidadari. Begitu hilal muncul, pintu surga itu bergerak-gerak. Sebelumnya 1 bulan sebelumnya Allah itu sudah bertitah, wahai surga, berhiaslah kalian. Hei malaikat, lapono koco-kocoi. Tanaman-tanaman wis lapono kabeh daun-daun emas tuh lapis semua. Ramadan mau datang. Jadi Allah perlakukan Ramadan dengan begitu istimewa. Sampai surga disuruh berhias. Itu kan jauh, surga itu di planet yang berbeda sama bumi. Disuruh Allah berhias, bukan menyambut kita, bukan. Menyambut datangnya apa tadi? Ramadan. Surga dihias. Kemudian setelah apa tadi? Bidadari, kemudian ada apa ya? Ada apa? Kok ada angin yang soda, yang suaranya tuh mengalun. Dengan suara irama yang tidak pernah terdengar sebelumnya. Kayak suaranya anak-anak yang sholawatan tadi ya, suaranya enak-enak ya, arek-arek iku ya. Wah enak ya. Enak no mboten?
Wena anak isoperek, muka-muka ibu dapat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suaranya indah. Bidadari keluar terus dikasih tahu, hadza Ramadan. Ini Ramadan. Auto angkat tangan bidadari. Maka mereka kemudian, Allahumma ja'alna, jadikan untuk kami ya Allah pasangan yang puasa di bulan Ramadan. Maka kemudian Allah sendiri yang menikahkan bidadari dengan mereka yang puasa di bulan Ramadan. Masih wa min a'malin hasanatin, di luar amal-amal baik yang lain. Puasa tok, ndak tarawih ndak lapo-lapo. Ini berbeda dengan yang tadi ya. Ini hak yang berbeda. Itu sudah di-tag, dilamar sama bidadari. Maka para jomblo-jomblo jangan khawatir. Apakah tiap orang ada jodohnya? Ada jodohnya. Jodoh saya nanti saya pengen milio. Saya kadang pertanyaan gini ya, lucu pertanyaan itu. Mi, kalau di surga itu sama suami yang pertama atau suami yang kedua? Pastikan dulu sampean masuk surga. Kalau sudah di surga itu, ndak kepingin yang pertama, ndak kepingin yang kedua. Ada lagi yang lebih oke. Yang casingnya lebih oke. Suami yang ratau megelno ati, yang mijeti tanpa diminta, yang kalau ngasih belanja ndak usah laporan, kita tinggal tunjuk-tunjuk. Itu nanti ada yang kayak gitu, yang lebih dari suamimu. Sing penting sampean melbu swarga. Ada tanya lagi, Mi, kucing itu bisa masuk surga? Ya Allah, kucing bisa, sampean kepingin, yang penting boleh, sampean harus masuk surga. Jadi kalau soal suami pertama, kedua, ketiga, keempat, wis itu bahkan Ramadan kita yang dilamar, Bun. Bidadara-bidadara di surga itu, ya Allah ngetek gitu. Nikahin saya sama dia, sama dia, sama dia. Para janda-janda cok khawatir. Wis ngantri malam 1 Ramadan. Cowok-cowok keren para bidadara itu ngantri kepingin dinikahkan. Naibnya, penghulunya siapa tadi? Allah langsung yang nikahkan. Masya Allah, malam 1 Ramadan. Ada lagi kejadian malam 1 Ramadan. Itu di halaman berapa ya? Ada gambar burung-burung itu. Enggak baca materi. Ayo ketahuan. Ya. Ada burung-burung. Jadi gini. Idza kana awwalu yaumin min lailati Ramadan, ketika muncul 1 Ramadan, maka sohal arsyu. Soha itu berteriak. Al arsyu aras. Wal kursiyu dan kursi. Wal malaikatu dan malaikat. Wa madunahum dan selainnya. Ngapain berteriak? Mereka bilang gini, Tuba li ummati Muhammad. Beruntung banget ada di situ. Ya, nomor berapa itu? 1, nomor 1. Mereka teriak begitu. Kita nggak dengar, Bun. Para wali-wali dengar. Binatang-binatang dengar. Lalu teriakan tuba li ummati Muhammad. Kenapa? Bima indallahi, dengan apa yang ada di sisi Allah, min karomatihim, dengan kekeramatan, kemuliaan mereka umat Muhammad. Mereka dimuliakan Allah malam ini. Kemudian disusul oleh asyams, matahari, al-qamar, rembulan, al-kawaib, bintang-bintang, wa jami'il makhluk, dan seluruh makhluk dzirruh yang punya nyawa. Semuanya yastaghfiru lahum, memohonkan ampun untuk umat Muhammad. Bukan kita yang minta ampun, mereka semua itu. Ya Allah, Allahumma ighfir li ummati Muhammad, Allahumma ighfir nafis, Allahumma ighfir sabilillah, Allahumma ighfir, semua dimintakan ampun, bukan kita. Malam itu, malam apa tadi? 1 Ramadan, maka dibenar rahmat Allah turun. Bahkan matahari yang segitu entor-entornya itu loh memintakan ampun buat kita. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka buka hatimu, rasa betapa malam itu engkau dimintakan ampun sama seluruh yang punya nyawa. Rumput, kodok, apalagi Bun? Kecoa, nyamuk punya nyawa napa mboten? Punya. Mereka malam itu enggak gigit, Bun. Mereka malam itu memohonkan ampun. Bakteri, makhluk bersel satu,
kuman-kuman, makhluk bersel banyak, binatang-binatang yang besar, semuanya minta ampun untuk engkau di malam 1 Ramadan. Bukan keseluruhan, malam 1 Ramadan. Kemudian faasbaha, maka ketika pagi-pagi tidak disisakan satu orang pun kecuali yang sudah diampuni. Dari siapa? Dari umat Muhammad. Maka targetnya pastikan bahwa kita ini umat Muhammad. Karena belum tentu nanti, ya Rasul saya umatmu, Nabi cuma gini, siapa lu? Gak kenal Nabi. Kenapa Nabi gak kenal? Lah dulu namaku disebut, kamu no respon, kamu gak ada getaran sedikit pun. Bukan cuma slow, tapi kamu no. Mestinya ada namaku disebut, kamu langsung reply, Allahumma sholli alaih, Allahumma sholli alaih. Itu namanya kamu umatku. Nanti kamu gak pakai minta aku langsung, sini, kamu umatku. Dikasih minum air telaga Kausar karena kita umat beliau. Belum tentu yang hidup sekarang itu jadi umat Nabi Muhammad. Sedang kemuliaan Ramadan tadi itu diberikan kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira antara yang begitu kemuliaan. Apalagi ya? Oh iya, ini yang terkenal. Ketika juga malam 1 Ramadan Allah panggil malaikat Jibril. Ya Jibril, kami ya. Jibril sini. Kamu turun ke bumi. Madza ya Allah? Labbaik ya Allah. Nggih, saya disuruh apa ya Allah? Kamu ke bumi seluruh isdafu. Apa isdafu? Belenggulah. Marodatis syayatin wal jin. Seluruh jenis setan dan jin dibelenggu. Jenis setan itu contohnya apa? Gendruwo, pocong. Apalagi Bun? Apa? Kunti. Terus sing di film-film itu. Gerandong, kecil-kecil gondol, tuyul, semua jenis gitu-gitu, ireng-ireng, sing rambutnya krembak, yang rambutnya kayak api, hantu berambut api, semua jenis setan malam itu dibelenggu dan tidak dilepas. Sama Allah disuruh, kamu pergi ke laut, belesakkan mereka ke dalam palung laut yang paling dalam. Agar mereka tidak apa? Agar mereka tidak mengganggu ibadata ummati habibi Muhammad. Agar mereka tidak mengganggu ibadah umat kekasihku Muhammad. Saking sayangnya Allah, setannya diringkes. Kamu ora oleh ganggu, ibu-ibu sabilillah terawih, ojo diganggu. Kok kita terawih kok bisa kuat aku terawih 23 malah golek yang berapa tadi? 50. Karena enggak ada setan, Bun. Gak ada. Ke kamar mandi, ke kuburan tuh malam-malam gak ada takut-takut. Hihihi, gak ada gitu. Aku takut ke kamar mandi. Ada apa? Ada putih-putih di pojok-pojok. Ora ono. Semua sudah diapain tadi Bun? Belenggu. Tahu belenggu sih? Belenggu tuh kayak rantainya sepur itu loh. Ya. Rantainya kereta gede. Mereka diikat jadiin satu, ditaruh di laut. Maka kalau Ramadan jangan main di pantai, jangan mantai, karena pantai itu dekat laut dan laut tempatnya siapa tadi? Setan, Nyiroro, gitu. Jangan ke laut kalau Ramadan, itu sudah tempatnya setan. Kemudian setan dibelenggu, surga dibuka, terus apalagi yang terjadi? Wa ughliqat abwaban niron, dan ditutup seluruh pintu-pintu neraka, ada 7. Pintu neraka ada 7, neraka khusus untuk dosa mata, untuk dosa mulut, dosa tangan, dosa perut, dosa kemaluan, dosa kaki. Masing-masing anggota tubuh itu ada nerakanya sendiri-sendiri. Itu di kitab Bidayatul Hidayah. Dan semua pintunya ditutup. Maka susah bagi kita untuk berbuat dosa. TV berlomba-lomba pakai kultum. Yaitu tadi sing rambutnya apa jadi tiba-tiba syara'i. Kok jeroh? Masya Allah. Kenapa kok hijrah? Nerakanya ditutup. Lah ada yang nekat-nekat buka. Nerakanya tuh udah ditutup tapi dia nekat buka neraka, itu keterlaluan. Kok bisa begitu Mi? Saya Ramadan kok masih kepingin berbuat dosa padahal setan sudah dibelenggu. Apa yang bisa membuat kita berbuat dosa? Itu ada 3 Bun. 1, nafsumu. Nafsu itu ada 4 ya. Nafsu yang baik itu cuma 1, nafsu malakiyah. Ini nafsu bahimi ya, binatang ternak. Kita
pengen makan, pengen minum, pengen seks, pengen main-main, itu nafsu bahimiyah yang dimiliki anak-anak. Semua anak-anak punya nafsu ini. Yang kedua nafsu binatang buas, asadiyah, singa. Itu di situ slide nomor berapa gitu ada yang gambar binatang. Awal-awal, kayaknya awal-awal. Ada terus asal usul puasa. Nah itu tuh, yang 4 ini bun. Akal. Nah ini, itu simbol nafsu. Yang pertama gambar apa itu bun? Sapi. Oh ya ini sapi. Sapi. Kita punya nafsu sapi. Senengannya kecapan, ngemplok. Itu nafsu apa tadi? Sapi. Nek makan tuh pele-pele gitu. Nah Ramadan makruh, kalau kita buka banyak itu makruh. Misalnya apa ya, beli tuku takjilan di pinggir di Suhat, ada jual es campur, ada janji jiwa, semua dibeli dijajar-jajar di meja. Itu hukumnya apa itu? Makruh. Berarti kamu menghina kemuliaan Ramadan. Padahal halal wong duitku dewi, tapi makruh. Karena puasa hakikatnya, ini kita Umi nggak urut itu ya, nggak apa-apa ya, lompat-lompat ya. Puasa itu dari kata-kata soma, artinya ngempet, fi'il madi. Soma sudah ngempet, yasumu sedang ngempet, terus menerus ngempet sampai yang akan datang. Kalau puasa sekarang sauman itu isim masdar, kelawan ngempet temenan, bener-bener ngempet. Jadi yang disebut puasa itu apa artinya? Benar-benar, bukan cuma menahan. Benar-benar ngempet. Ngempet apa ini? Ngempet nafsu. Ngempet nafsu. Nafsu apa? Nafsu sapi. Sing senengane ya kecapan, senengane minum, ini Bu Anu ta ini. Bu Nurul. Iya, oh Masya Allah ya. Bu sapi senengane kecapan, senengane turu, senengane kawin. Sapi itu gak ada akad nikah bun, gak ada kobil tuh sopoai di. Nah manusia kalau senengane rabi koyok ya sapi. Nek kono duwe buka cabang di mana-mana. Berarti itu namanya apa tadi? Sapi nafs. Semua kita sebetulnya punya ini. Kalau dituruti nggak diempet kita ini akan liar kemana-mana ini. Nafsu sapi. Seneng ngaji? Enggak. Sapi, ayo ngaji. Mo. Sholat. Mo. Game. Oke. Anak-anak suka main game. Ya, ini tadi. Dia masih dijajah oleh nafsu apa? Sapi. Tapi jangan digitukan. Sampean ku ancane nak koyok. Yo ancane anakku nak, aku yo ancane yo rotok-rotok koyok. Dulu minumnya juga susu sapi. Nafsu asadiyah, binatang buas. Ini yang Umi ceritakan tadi. Nafsu binatang buas dalam diri kita wujudnya apa? Nyakar, melukai orang, mendeli, ngotot, nendang. Kalau ribut tukaran ngelempar apa? Ya ngelempar piring, gelas. Sapi enggak pernah gitu. Ayam juga enggak pernah main lempar. Yang main lempar itu binatang buas. Kita punya aplikasi itu di dalam tubuh kita. Terus apalagi nyimpen. Nah itu nyimpen. Macan itu singa ya simbolnya. Macan itu kalau habis makan kambing nggak habis sama dia tuh diseret bun. Saya pernah lihat global National Geographic itu ya. Diseret dia, ditaruh ke gua. Terus saya paham, oh memang benar ya. Di kitab dikatakan bahwa menyimpan itu bagian dari nafsu asadiyah. Dan kita kudung disimpan sampai sak tumpuk. Nanti beli lagi, bukan dikeluarin yang di lemari, tuku lemari meneh. Wis ndak cukup. Mestinya kan yang di lemari masuk 1, keluar 1 atau masuk 1, keluar 2. Kita ndak masuk 1, terus 1 bulan tambah 1, 12 bulan tambah 12. Maka lemari ini montol-montol nggak bisa ditutup, beli lemari yang baru. Itu nafsu apa itu? Asadiyah. Nyimpen kerodong, nyimpen jeruk di kulkas, apel di kulkas sampai garing ya, anggur sampai kering. Itu yang namanya ayam nggak pernah simpen. Sapi nggak pernah simpen.
Sapi itu kalau makan rumput, saya tak simpen tak gawe makan sore, enggak ada. Enggak ada. Itu hanya dimiliki oleh apa tadi, binatang buas. Kita punya. Maka kita nyimpen duit, nyimpen bojo, ya itu termasuk ini nafsu apa tadi? Binatang buas, asadia. Baju suka banyak, sendal suka banyak, tupperware suka banyak, di dapur panci banyak, apa set t-set banyak nggak dipakai-pakai, itu nafsu asadia. Itu yang harus kita ini tadi saum, apa tadi? Benar-benar ngempet nafsu menyimpan. Yang ketiga nafsu setan, syaitoniyah. Apa ini? Bohong, sombong, iri. Terus apa lagi Bu setan itu? Marah itu nafsu apa Bu? Nah marah itu dari benci, suudzon, itu setan semua tuh. Ayam tuh enggak punya suudzon, sapi enggak punya suudzon. Sapi tuh mau kasih makan racun, ya dimakan. Dia enggak punya rasa apa tadi? Suudzon. Nah nafsu ini tadi semua ini yang kita libas, kita tekan, kita kapokkan. Puasa tujuannya ini tadi mengapokkan 3 nafsu dan menggedekan nafsu malaikat. Nafsu malaikat itu senang ngaji, senang punya rasa tidak tega kepada orang lain, senang nolong. Kalau kita lihat binatang-binatang nggak senang nolong, setan nggak senang nolong. Nolong itu nafsu apa tadi? Malaikat. Dan ini yang kita gedekan di bulan Ramadan. Di puasa itu tujuannya ngapok. Ini anu juga pemahaman baru juga ya. Puasa ngapokkan nafsu sapi, nafsu buas, nafsu setan. Prakteknya gimana? Saya pingin contoh nih. Aku sore kok buka apa yo? Ketoke rawon tesi ku enak ketoke dike buka seger. Terus tak jile es doger ambek es jus bone niku gede jus enak. Berarti kita punya 2 jus banyak sama kepingin apa tadi rawon. Itu nafsu apa itu? Sapi. Puasa karena tujuannya ngapokkan, ganti. Aku paling gak seneng sambal penyet. Kamu harus buka sambal penyet. Karena cek kapok itu. Biar kapok. Nafsu pingin apa tadi? Rawon ndak tak turuti. Bapak-bapak juga begitu. Kalau kepingin mah aku gawe no sambel terong mah. Terus kita bilang nafsu. Kalau bapaknya ikut ngaji nggak apa-apa. Kalau bapaknya nggak ikut taklim kita nggak usah nuturi. Aku ingin ngaji Pak, kok rewel-rewel nek poso iku ngempet. Ya kalau untuk suami serapopo durung ngaji bab ini. Tapi kalau kita yang sudah ngaji bab ini, kalau kita kepingin rawon maka bukannya ganti mendol. Kalau mendol enak paling sama bodok, ganti rawon. Pokoknya dikasih sebaliknya. Tujuannya biar apa tadi? Kapok. Poso itu kan nafsu. Pingin tidur, melek. Pingin melek, tidur. Ada tak pingin melek tapi tidur? Ada. Aku wes jame turu, tapi kepingin dolok HP ae. Udah lempar HP-nya. Turu karena kepingin melek. Drakor wingi turu mari. Tak terus no saiki padahal sudah 1:30 malam nanti sahur. Turu karena ngapokkan nafsu. Ini paham ya? Di hakikat puasa adalah ngapokkan nafsu. Maka mudah-mudahan kita bisa memuliakan Ramadan tahun ini insya Allah lebih baik. Yang kepingin apa nggak usah dituruti. Maka termasuk makruhnya puasa adalah buka puasa dengan beraneka hidangan. Syariatnya bagaimana? Hidangan protein hewan 1, protein nabati 1, yang manis-manis 1. 4 sehat 5 sempurna itu. Manisnya 1. Kalau suaminya sudah manis ya buka puasanya sama suami. Berbukalah dengan yang manis. Kalau suaminya enggak patek manis, ya itu enggak teh manis. Itu toh. Kalau sudah teh enggak boleh lagi ada es campur prei. Kalau sudah ada es campur, enggak boleh ada teh. Manisnya cuma berapa tadi? 1. Protein hewan, sudah ada mujair, enggak boleh daging. Sudah ada daging, enggak boleh mujair. Itu berat untuk yang belum terbiasa. Nanti Bu, kalau sudah sembuh, nafsu binatang ini sudah sembuh. Bahkan sebulan itu kita buka mie godok tok itu loh, kuat.
Tanggal 1 sampai tanggal 30 mie godok kayak sama kaldunya ayam kampung. Itu tok, itu kuat. Karena sudah makan sudah bukan berdasarkan kepingin lagi. Tapi makan karena perintahnya Allah. Ditanyain, kamu pingin buka apa ma? Ya apa saja wes sembarang. Sudah tidak ada kepingin itu. Oh wes waras. Papa pingin buka apa hari ini? Sembarang. Alhamdulillah bojoku wis waras. Waras Bun. Kalau masih engkok gawekno anu ya, lele sambel lele sing pewedis. Ya Allah astagfirullah durung waras. Kalau durung waras, tadi rumus pertama, ojo dituturi. Jangan dinasehati. Tapi apa tadi? Gedein rahmat atau vitamin. Kalau suami belum berarti saya yang salah. Vitamin saya kurang banyak, amal saya kurang ikhlas, nafsu saya yang masih belum sembuh. Kepingin tas warna coklat, terus beli warna apa? Nggak tuku. Loh kasihan Mi, teman saya yang jual tuh janda Mi. Ya wis tukun, tapi jangan buat dirimu, kasih ke orang. Beli baju yang jual temennya kasihan, beli. Tapi bukan karena kita butuh, tapi karena mau dikasihkan kepada orang. Itu boleh, boleh. Itu berarti nafsu kita sudah waras. Kira-kira sudah waras apa masih kumat-kumatan? Kumat-kumatan. Nah, madrasahnya adalah selama Ramadan. Mudah-mudahan ini manfaat. Ya, ini kira-kira kayaknya sudah banyak. Itu materi lengkapnya ada di handout masing-masing. Kalau soal fikih itu sudah ada itu sunnahnya. Jadi sekali lagi kalau kita tidak laksanakan sunnah Ramadan hukumnya bukan boleh tapi makruh. Saya tidak taraweh makruh, tidak sahur makruh, sahur jam 2 makruh, maghrib tidak buka langsung makruh. Jadi nggak tadarus, tidak apa-apa sunnah makruh. Saya harus lebih baik, jangan mengulang kegagalan yang kemarin-kemarin. Ya, Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya walil mu'minina amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, terima kasih Engkau sampaikan juga kami di ujung bulan Sya'ban, bulan kesayangan Rasulullah, bulan ulang tahunnya sholawat, bulan ulang tahun kiblat, dan bulan ulang tahun puasa Ramadan. Maka ya Allah, betapa baiknya Engkau masih beri kami waktu menyelesaikan apa yang harus kami selesaikan. Kami tahu ya Allah, terlalu banyak kotoran yang menggayuti badan ini. Rasanya seluruh ujung kepala sampai ujung kaki dipenuhi dengan pelanggaran-pelanggaran. Dosa kepala kami banyak. Bagaimana cara berpikir kami yang buruk sehingga kami punya rasa benci, rasa dendam, rasa susah untuk memaafkan dan berpikir buruk tentang orang lain. Itu karena cara berpikir kami yang salah. Juga ya Allah, mata kami juga sering salah memandang, fokus pada kejelekan orang, fokus pada aib-aib orang. Itu juga buruknya mata kami. Apa saja kami lihat ya Allah, sehingga semuanya masuk ke dalam hati dan pikiran kami. Akhirnya ayat-ayat, hadis-hadis, ilmu-ilmu susah kami tangkap. Bacaan Quran rasanya mata kami cepat sekali lelah kalau memandang Al-Quran. Kami tahu itu karena dosa yang menggayuti mata kami. Kami juga ya Allah jarang banget kami menatap suami kami, menatap anak-anak kami dengan pandangan cinta. Lebih sering mata kami pakai untuk melihat hal-hal yang Engkau larang, hal yang tidak sepantasnya kami lihat di handphone, di dalam dunia fisik,
Semua kami lihat ya Allah. Kenikmatan-kenikmatan orang lain yang membuat kami iri, membuat kami tidak merasa bersyukur. Maafkan mata kami ya Allah. Maka mohon ya Allah, padahal Engkau telah bilang menatap anak dengan penuh syukur adalah laksana menatap wajah Nabi. Tapi kami jarang ya Allah, jarang banget kami menatap dengan cinta anak-anak kami. Menatap wajah orang tua dengan penuh syukur, laksana menatap Ka'bah. Tidak perlu jauh-jauh kami ke Mekah. Ka'bah sudah ada di sisi kami. Menatap wajah suami dengan penuh syukur, bagaikan menatap Hajar Aswad. Dan itu jarang banget kami lakukan. Sering kami, ya Allah, mata ini kami pakai untuk melukai, menatap tajam anak-anak kami, fokus pada kesalahan-kesalahannya. Alangkah berdosanya kami ya Rasulullah. Ya Allah, suami adalah nikmat, pasangan adalah nikmat, istri adalah nikmat, juga amanah. Anak juga nikmat darimu ya Allah. Betapa banyak yang kepingin anak, betapa banyak yang kepingin pasangan. Engkau sudah beri kami utuh ya Allah. Tapi kami jarang mensyukurinya. Kami sering mengeluh dengan hal itu. Maka ya Allah, ampunilah cara berpikir kami, cara merasa kami, cara melihat kami. Telinga, bagaimana dengan telinga ini ya Allah? Sungguh semuanya kami dengar. Ghibah-ghibah kami dengar, cacian, fitnahan, omongan-omongan yang jelek semuanya kami dengar. Bergerombol, bergayutan dan memenuhi batin kami. Sehingga kami susah untuk tidur, terngiang-ngiang kata-kata yang tidak baik. Dan kami tahu itu adalah bentuk siksamu, karena telinga kami telah kami pakai untuk melanggar aturan. Maka dengan ini, demi kemuliaan Sya'ban, kemuliaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mohon ampun untuk dosa mata dan dosa telinga kami, tangan kami. Ya Allah, terima kasih Engkau tidak siksa tangan ini. Tangan kami masih utuh, bisa dipakai pegang, tidak lemah, tidak stroke, tidak Engkau patahkan. Tangan kami masih utuh, padahal betapa jari-jari ini penuh dengan kemaksiatan. Apa-apa kami tulis, apa-apa kami upload, apa-apa kami baca, apa-apa kami lihat dengan jari-jari kami. Ya Allah, andai semua Engkau tampakkan, tak mampu lagi kami memandangmu ya Allah. Alangkah bisakah nanti tangan ini menyentuh Rasulullah, bersalaman dengan mencium tangan Rasulullah? Bisakah mata ini nanti menatap zatmu ya Allah di surga? Sedang begitu banyak kemaksiatan yang mengotorinya. Kaki kami berat banget dipakai ke majelis-majelis, ke tempat-tempat di mana Engkau janjikan di situ banyak cintamu. Engkau taburkan vitamin, Engkau taburkan rahmat dalam arena itu. Tapi kami terasa berat untuk jalan ke depannya, jalan ke situ. Kami tahu dosalah yang membuat kaki kami terasa berat untuk melangkah. Berjamaah, sekedar jalan ke masjid saja ya Allah, itu terasa berat banget bagi kaki kami. Alangkah banyak dosanya, sehingga Engkau tidak izinkan kaki ini untuk menghadapmu. Maka ya Allah, demi kemuliaan majelis ini, demi keutamaan anak-anak kami, mereka anak-anak, mereka remaja, masih panjang usianya, belum banyak dosa yang mereka lakukan. Maka demi cintamu kepada anak-anak muda, demi cintamu kepada orang-orang yang bertaubat, yang hari ini bersimpuh di hadapanmu, ighfir lana dzunubana, ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Terima kasih Engkau sampaikan juga kami hari ini ke sini. Allahumma sallimna Ramadan, Allahumma sallim lana Ramadan. Ya Allah, selamatkan, antarkan kepada kami Ramadan dengan selamat ya Allah. Tuntun Ramadan dengan selamat ke arah kami. Wasallimna Ramadan, wasallim Ramadan lana, dan selamatkan, antarkan Ramadan dengan selamat ke kami. Antarkan kami dengan selamat sampai nanti ke Ramadan. Wasallimhu minna mutaqabbalan. Lalu ya Allah, selamatkan apa-apa yang akan kami lakukan di dalam Ramadan, mutaqabbalan, sebagai amal-amal yang tidak tertolak, sebagai amal-amal yang Kau terima. Mampukan kami menjadikan Ramadan ini Ramadan maksimal. Kami tahu bisa jadi ini Ramadan paling akhir. Beri kami kesadaran seperti itu ya Allah.
bahwa Ramadan ini Ramadan terakhir bagi kami. Kami harus maksimal. Kalau Ramadan ini kami tidak bisa mengkhatamkan Quran, kalau Ramadan ini kami tidak taubat, kalau Ramadan ini mata kami masih kemana-mana, lisan kami masih sembarangan, tangan kami masih liar, apa saja kami sentuh. Lalu kapan kami bertaubat? Kapan kami khatamkan Al-Quran ya Allah? Khatam. Kapan kami bisa taklim dengan hati yang ringan? Kapan kami bisa sedekah tanpa rasa nyesal, tanpa perhitungan kalau Ramadan saja kami tidak mampu? Maka sungguh ya Allah, kami tekadkan kami harus berhasil di Ramadan ini, awal sampai akhir. Kami niat ya Allah, kami niat akan menjalani Ramadan ini dengan selamat, seselamat-selamatnya, dengan maksimal, sebaik-baiknya. Bukan Ramadan yang ala kadarnya, bukan Ramadan yang apa adanya, tapi Ramadan yang sesemangat-semangatnya, semaksimal yang mampu kami persembahkan. Karena Ramadan begitu istimewa, kami harus perlakukan dia dengan istimewa. Tolong ya Allah, rahmati kami, sayangi kami, ampunilah kami, sehingga kami memasuki Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Pasangkan untuk kami, karuniakan untuk kami pasangan, juga keturunan anak-anak yang mau ujian, karuniakan mereka kelancaran, kemudahan, terutama kemanfaatan ilmu. Jadikan anak-anak kami anak-anak yang taat kepadamu ya Allah, dimanapun. Jaga rambutnya, jaga kulitnya dari siksa api neraka-Mu ya Allah. Kami tentu saja tidak bisa 24 jam awasi mereka, tapi Engkau adalah Al-Hafidh, fallahu khairun hafidhu wa huwa arhamur rahimin. Dan Allah adalah sebaik-baik penjaga. Maka titip anak-anak kami, jangan sampai dia curang dalam ujiannya. Nilai boleh bagus, tapi dia harus jujur ya Allah. Jadikan anak-anak kami anak-anak yang jujur dimanapun dia berada, sehingga nanti dia tergolong kepada siddiqin, ahli-ahli yang jujur. Dan jadikan semua pasangan kami menjadi penentram jiwa bagi kami, penyejuk mata dan hati bagi kami. Lalu kami jadikan diri kami, keseluruhan diri kami, dohir dan batin, sebagai penyejuk dan penentram jiwa bagi pasangan dan juga bagi anak-anak kami. Lalu terakhir ya Allah, waj'alna lil muttaqina imama. Jadikan kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Jangan biarkan sisa umur ini hanya kami habiskan sibuk mengurus diri sendiri, hanya kerja, hanya cari makan, cari uang, lalu tidur, lalu main layaknya seekor binatang. Jangan ya Allah, jadikan diri kami takwa, lalu mampu bermanfaat dan menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa, bagi sesama kami yang takwa. Terima kasih untuk hari ini ya Allah. Terimalah seluruh yang kami lakukan. Maaf kalau kami ada salah niat, maaf kalau kami ada salah cara. Tetap sempurnakan atmim lana nurana, atmim lana a'malana bibarakatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. A'tina mahabbatak ya Allah wa ma'rifatak. Beri kami rasa cinta kepadamu, beri kami kemampuan untuk mengenalmu, menghargai hak-hak Ramadan yang telah Engkau berikan ya Allah. Ya akramal akramin, ya dzal jalali wal ikram, walhamdulillahi rabbil alamin. Mari sama-sama berdoa menyambut Ramadan. Allahumma sallimna li Ramadan wasallim lana Ramadan wasallim Ramadana lana wasallimhu minna mutaqabbalan. Sekali lagi, Allahumma sallimna li Ramadan wasallim Ramadana lana wasallimhu minna mutaqabbalan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Matur nuwun, mohon maaf lahir batin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi baraka wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Tsummal afu minkum jazakumullah ahsanal jazaa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.